Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indira Emiljani dari kelas 10 IPS 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia yaitu jaringan keilmuan di Nusantara. Pada masa kejayaan kerajaan Islam, istana terbagi menjadi dua fungsi, yaitu pusat kekuasaan dan pusat pendidikan. Pada pusat kekuasaan, Sultan mendatangkan ulama untuk mengajar di istana dan mendanai pendidikan. Selain itu, ulama juga dijadikan sebagai penasihat kerajaan. Contohnya di sini adalah Kerajaan Malaka. Akibat perhatian serius dari Sultan dan kebesaran ekonominya, banyak pengajar dari berbagai penjuru dunia datang ke Malaka, terutama Arab. Hal tersebut menarik perhatian para ulama yang ada di Nusantara untuk belajar ke Malaka. Salah duanya adalah Sunan Bonang dan Sunan Giri. Ketika kekuasaan politik Islam semakin kokoh dengan muncul-munculnya kerajaan-kerajaan Islam, pendidikan semakin memperoleh perhatian, karena kekuatan politik digabungkan dengan semangat para mubaligh untuk mengajarkan Islam ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kekuasaan politik Islam yang semakin kokoh itu ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, seperti Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Minangkabau, Palembang, Demak, Cirebon, Banten, Pajang, Mataram, Gorontalo, Bone, Ternate, Tidore, dan lain-lain. Nah, tentunya pada masa kejayaan kerajaan Islam, pendidikan tidak lepas dari peran ulama. Peran ulama terbagi menjadi dua, yaitu ulama umum dan wali songo. Ulama umum. Banyak ulama yang akhirnya menyadur dan mengarang berbagai kitab Islam untuk menyebarluaskan Islam. Di Aceh, contohnya Sultan Iskandar Muda, mendatangkan tokoh tasawuf terkemuka yaitu Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin As-Sumatrani. Syekh Yusuf Amakasari pun berguru pada tokoh tersebut. Lalu ada Wali Songo. Wali Songo memiliki wewenang dalam berbagai bidang, menyebarkan agama Islam menggunakan cara-cara unik agar mudah diterima masyarakat, dan menyesuaikan beberapa nilai dan tradisi lama dengan ajaran Islam. Lalu di sini ada contoh ulama umum. Saya mengambil 4 contoh, lalu kita mulai dari yang pertama, Syekh Dato' Kafi. Nama lainnya Syekh Nurjati atau Syekh Idofi. Dikenal sebagai perintis penyebaran Islam di barat Pulau Jawa, khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya. Lalu ada Syekh Jumadil Kubro, lahir di sebuah desa di Samarkand, Uzbekistan pada pertengahan abad ke-14. Syekh Jumadil Kubro terlahir dengan nama Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar. Dalam Atlas Wali Songo disebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro merupakan ayah dari Sunan Gresik, kakek dari Sunan Ampel, dan kakek buyut dari Sunan Bonang, dan Sunan Rajat. Lalu yang ketiga ada Syekh Kuro. Nama lainnya adalah Syekh Mursyahadatillah atau Syekh Hasanuddin. Syekh Kuro berasal dari Campa, putra seorang ulama besar bernama Syekh Yusuf Siddiq. Dia mendapat pengetahuan Islam dari ulama-ulama besar Mekah. Lalu yang terakhir ada Syekh Maulana Akbar. Nama lainnya adalah Syekh Bayanullah. Adik Syekh Datuk Kafi ini banyak melakukan dakwah di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Tercatat di dalam naskah Pangeran Wangsakerta, Syekh Maulana Akbar adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad dan cucu Syekh Datuk Isa. Keduanya dikenal sebagai ulama besar Malaka. Selanjutnya ada contoh peran Wali Songo. Di sini saya juga hanya mengambil 4 contoh. Kita mulai dari yang pertama yaitu Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Turki. Dia adalah seorang ahli tata negara yang ulung. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel adalah putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dan istrinya bernama Dewi Chandrawulan. Beliau memulai aktivitasnya dengan mendirikan pesantren di Ampel Denta, dekat dengan Surabaya. Lalu contoh yang ketiga, ada Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya bernama Dewi Sekardadu, putra Menak Samboja. Kebesaran Sunan Giri terlihat antara lain sebagai anggota Dewan Wali Songo. Nama Sunan Giri tidak bisa dilepaskan dari proses pendirian kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Demak. Ia adalah wali yang secara aktif ikut merencanakan berdirinya negara itu serta terlibat dalam penyerangan ke Majapahit sebagai penasihat militer. Yang terakhir ada Sunan Rajat.
Sunan Derajat adalah anak bungsu Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati atau yang sering disebut sebagai Nyi Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1450. Nama lain dari Sunan Derajat yang terkenal adalah Raden Kosim. Di desa Jelak, Raden Kosim mendirikan surau dan pesantren. Banyak orang yang datang untuk berguru agama Islam kepadanya sehingga Jelak semakin ramai dan berkembang menjadi kampung besar. Nah, berkembangnya pendidikan Islam di istana-istana raja seolah menjadi pendorong munculnya pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Setelah terbentuknya berbagai ulama hasil didikan dari istana-istana, maka murid-muridnya melakukan pendidikan ke tingkatan yang lebih luas, dengan dilangsungkannya pendidikan di rumah-rumah ulama untuk masyarakat umum, khususnya sebagai tempat pendidikan dasar, layaknya kutab di wilayah Arab. Sebagaimana kutab atau lembaga pendidikan dasar di Arab sejak masa Rasulullah yang biasa mengambil tempat-tempat di rumah ulama, di Nusantara pendidikan dasar berlangsung di rumah-rumah guru. Pelajaran yang diberikan terutama membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat pendek, dan belajar bacaan sholat 5 waktu. Dan ini diperkirakan sama tuanya dengan kehadiran Islam di wilayah ini. Nah, selain peran-peran tadi, berikut ada peran-peran yang juga mendorong faktor perkembangan agama Islam di Nusantara atau jaringan keilmuan di Nusantara. Pertama, ada peran perdagangan. Kepulauan Indonesia merupakan tempat persilangan jaringan pelayaran di dunia. Jaringan perdagangan tersebut memunculkan kota-kota pelabuhan. Perkembangan kota-kota pelabuhan di Indonesia memunculkan keinginan bangsa-bangsa Barat untuk menguasai Indonesia. Bangsa-bangsa Barat menerapkan monopoli perdagangan di kota-kota pelabuhan Indonesia. Kebijakan monopoli bangsa-bangsa Barat memunculkan solidaritas antar pedagang Indonesia untuk menghadapi kekuatan bangsa Barat. Solidaritas perdagangan ini menunjukkan bahwa proses integrasi bangsa Indonesia telah dirintis melalui kegiatan perdagangan pada masa Islam. Kita bisa lihat foto di kanan. Nah, ternyata memang betul Kepulauan Indonesia merupakan tempat persilangan jaringan pelayaran dunia. Mengapa? Karena Indonesia terletak di tempat yang strategis. Lalu ada peran bahasa. Dua hal yang mempercepat proses pendidikan dan pengajaran Islam, yaitu penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu atau lingua franca. Semua ilmu yang diberikan di lembaga pendidikan Islam di Nusantara ditulis dalam aksara Arab, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Melayu atau Jawa. Aksara Arab itu disebut dengan banyak sebutan seperti huruf Jawi di Melayu dan huruf Pegon di Jawa. Berkaitan erat dengan kegiatan perdagangan dan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan perdagangan. Di Nusantara, masjid-masjid dikelola secara swadaya oleh masyarakat menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran untuk masyarakat umum. Demikian juga yang terjadi di Malaka dan kemudian Johor, Aceh Darussalam, Minangkabau, Palembang, Demak, Cirebon, Banten, Pajang, Mataram, Gorontalo, Bone, Ternate, Tidore, Banjar, Papua, dan lain sebagainya. Di masjid, proses pendidikan dan pengajaran mengalami perkembangan. Tidak jarang diantaranya berkembang menjadi sebuah lembaga pendidikan yang cukup kompleks, seperti menasah di Aceh, surau di Minangkabau, langgar di Kalimantan, dan pesantren di Jawa. Nah, demikianlah materi sejarah Indonesia, yaitu jaringan keilmuan di Nusantara. Bagaimana? Apakah sulit? Baiklah, saya akhiri penjelasan saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.